قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني
قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم. Oh itu. Nah, biar lebih botak. Ada beberapa yang masih ngelihat piagam. Ada yang masih ngelihat kenang-kenangannya itu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bapak Sutadi selaku sekretaris Didasmen daerah Kendal untuk daerah Kendal, Muhammadiyah Kendal PDM. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Butuk Kemisih beserta Bapak Ibu Sekolah Dasar Muhammadiyah Sukorejo, tamu-tamu undangan baik itu dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sukorejo atau pimpinan ranting Muhammadiyah Sukorejo, juga guru-guru kepala sekolah baik itu tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Sukorejo. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Mari yuk kita sama-sama adik-adik mengucapkan syukur. Adik-adik bagaimana cara mengucapkan syukur, Dik? Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan syukur ini, Dek, semoga Allah lipat gandakan nikmat. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia suci, pembawa kitab suci, dan semoga kita Bapak, Ibu, adik-adik termasuk dari umat Rasulullah yang Allah sucikan. Amin ya robbal alamin. Saya tidak berbicara banyak, mungkin hanya beberapa menit. Mohon maaf kalau saya bicaranya ngelantur kemana-mana, karena tidak ada satu kalimat yang bisa saya ucapkan hari ini melainkan kalimat itu syukur. Alhamdulillah. Di depan saya ini ada Bapak Ibu yang Allah berikan kemudahan mendidik putra putri Bapak Ibu menjadi generasi ahli Quran. Dan di depan saya ini ada anak-anakku, adik-adik kelas 6 ya. Oleh Allah adik-adik dimudahkan dalam belajar Al-Quran, sehingga wisuda yang ada di sini nih bukan wisuda Al-Quran, wisuda ahli surga. Dan di depan saya, Masya Allah, sekecil kalian sudah hafal surat Ad-Duha sampai An-Nas. Dek, jujur, panggil saya kakak ya, karena saya lebih tua dari kalian. Jangan panggil bapak, saya lebih muda dari Bapak Butuh Kemisih. Saya dapat undangan yang terhormat Bapak Tasa Ainullah. Oh, saya komen, saya enam kok dibilang bapak. Dek, kakak seumuran kalian 12 tahun belum hafal. Kakak seumuran kalian tajwidnya berantakan. Ya Allah, kalian sudah hafal surat-surat Al-Quran. Apalagi yang tadi baca Al-Quran kelas pinten niku Ibu? Kelas 2.
Ya, kalau saya di tempat kelas 2 dulu, saya nggak tahu apa yang dia baca itu. Tapi oleh Allah, Bapak Ibu, adanya sekolah SD Muhammadiyah bukan dalam rangka sebagai syiar megah-megahan, syiar gaya-gayaan, tapi sebagai syiar Islam. Dan saat ini putra-putri panjenengan oleh Allah dimudahkan untuk menjadi ahli Quran. Sebagai tanda syukur kula, tanda senengnya kula, bahagianya kula, ada generasi yang lebih pintar daripada kula. Ini jumlahnya tadi saya tanya sama Bapak Butuh Kemisi, Pak Is, jumlahnya berapa? 75, betul? Dek, 75 orang yang ada di depan kakak sekarang yang baru saja wisuda, dapat penghargaan apa? Sertifikat kalih kalung. Kak mau tambah 75 orang ini, setiap orang mendapatkan zam-zam dari kakak. Saya akan kasih kalian zam-zam, dan beritahu orang tua kalian, beritahu bapak ibu kalian, bapak ibu, hafalan saya saat ini memang baru bisa memberi zam-zam, memang baru bisa memberi piagam, tapi bapak ibu saya berjanji kelak saya akan membawa hadiah saat saya di surga nanti, membawa mahkota untuk bapak dan ibu. Amin ya robbal. Semuanya ada bapak ibu hadir di sini, adik-adik orang tuanya hadir semuanya di sini. Ada yang belum hadir? Sekarang ikuti apa yang kakak ucapkan. Mau ndak ngikuti? Siap mengikuti? Ayo sekarang semuanya tutup mapnya, taruh dulu, perhatikan ke kakak. Tutup map, perhatikan ke kakak. Oke? Coba lihat ke belakang, kelihatan enggak orang tua kalian? Kelihatan? Sekarang mohon maaf nih agak gaduh, semuanya ke orang tua masing-masing. Ayo berdiri ke orang tua masing-masing. Bapak ibu sambut anaknya, harus ada di samping orang tua masing-masing. Boleh maju bapak ibu, boleh untuk mengisi kursi. Saya ingin pertemuan ini antara anak dan ibu duduk bersampingan. Saya tidak mau anak sendiri, ibu sendiri. Anak dan ibu duduk bersampingan. Silakan bapak ibu, mari silakan maju untuk mengisi kursi yang kosong. Bapak dan ibu duduk bersampingan. Silakan bu, maju bu. Ya, yang memiliki putra maju ke soft depan tempat wisuda. Ayo, yang putra di depan, yang putri di belakang, mari. Nah, ini tidak sesuai skenario panitia, memang saya dadakan ini, jadi mohon maaf ada PR tambahan. Ayo bapak ibu maju sama anaknya, harus duduknya bersebelahan, ini momen penting. Ayo bapak ibu silahkan, kursi depan kosong diisi. Ayo. Nah, enggak apa-apa, saya tunggu. Mohon izin untuk bapak ibu guru bisa membantu dalam mobilisasi bapak ibu serta murid-murid. Ayo sudah diisi tempat duduknya, silakan duduk. Semuanya harus duduk di antara orang tua dan putra putrinya. Silahkan bapak ibu. Monggo, ini di depan masih ada yang kosong. Monggo, di depan masih ada yang kosong. Oke, saya masih melihat ada yang berdiri.
Semoga sudah menemukan orang tuanya. Yang bapak ibu belum ketemu anak, lambekan tangan nggih. Jangan sampai anaknya ndak ada di sini, panjenengan malah rawuh mriki kan repot. Sampun sedaya, monggo pinarak bapak ibu, pinarak di kursi yang sudah disediakan oleh sekolahan. Silakan pinarak, sampun. Adik-adik, sekarang kakak minta kalian melihat orang tua kalian. Tatap matanya, tatap wajahnya, cium pipi kanan kirinya sekarang. Praktek, ayo. Ahli Quran harus mau. Yang nyium bukan orang tuanya, anaknya. Cium pipi kanan kiri sudah? Cium ubun-ubun. Mriki, ayo dicium. Sekarang peluk orang tua kalian. Ayo dipeluk adik yang putra. Ayo yang putra dipeluk. Bisiki di telinganya, Bapak Ibu, saya sayang Bapak Ibu karena Allah. Ucapkan. Ucapkan. Oh, saya harus keliling ini. Tak tes satu persatu. Ini yang pertama, yang paling besar dulu. Ayo bilang, lihat ibu bilang, Bu, saya sayang ibu karena Allah. Lihat ibu. Ayo, jangan usah malu. Ini baik nak, salah. Ayo surga. Lihat ibu, bilang. Ayo lihat ibu. Jangan ibu. Ayo enggak apa-apa. Bu. Ayo, enggak usah pakai mic boleh. Ayo. Rangkul ibunya, dirangkul, dipeluk. Ayo dipeluk. Tatap matanya. Bilang, Ibu, saya sayang ibu karena Allah. Dipeluk. Masya Allah, tabarakallah. Yang lain, yang putra sudah, yang putri sekarang. Ini saya ketemu satu ini. Ayo, dipeluk ibu, dipeluk enggak? Ya, kamu di depan sini, kamu di depan. Ini ada space. Kamu meluk ibu, bisiki ibu, ayo dipeluk, peluk. Bisiki ibu, saya sayang ibu karena Allah. Saya sayang ibu karena Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ayo semuanya ucapkan dengan hati nurani, hati yang bersih kalian, bahwasanya apa yang kalian dapatkan sekarang tidak lain karena orang tua yang mendidik kalian. Adik-adik, saat ini saat yang menggembirakan. Malaikat menjadi saksi kita bahwasanya kalian oleh sekolah memang diakui sebagai penghafal Al-Quran. Tapi yang lebih daripada itu adik-adik, kalian diakui oleh Allah sebagai generasi Qurani. Al-Quran turun di satu tempat yang namanya kota Mekah dan Madinah. Oleh Allah tempat diturunkannya Al-Quran, Allah sucikan tempat itu, karena itulah namanya Mekah Mukarramah, Madinah Munawwarah. Al-Quran turun pertama kali di malam hari. Oleh Allah malam itu disucikan dengan malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun kepada sosok manusia bernama Muhammad. Oleh Allah manusia itu Allah sucikan. Maka sekarang adik-adikku, Al-Quran ada di hati kalian. Pegang erat Al-Quran itu, supaya Allah kehendaki kita, Allah sucikan kita dengan Al-Quran itu. Saat ini adik mendapatkan piagam, saat ini adik diwisuda, senang apa tidak? Saat ini kakak memberikan kalian Zam-Zam, senang apa tidak? Tapi nanti di akhirat, tatkala nanti ada persidangan wisuda akbar, seluruh umat manusia diwisuda, adik tidak perlu diwisuda, karena adik langsung dipanggil sama Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul
mutmainnah. Hei para jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwa yang tenang? Jiwa yang di dalamnya ada Al-Quran. Maka adik akan dipanggil kepada Allah dan adik dikumpulkan. Dikumpulkan kemana Kak Tahsa? Dikumpulkan bersama Rasulullah. Dan saat itulah adik mencari orang tua adik. Mana bapak? Mana ibu? Ketika adik mendapati orang tua adik, adik berikan bukan piagam, adik berikan mahkota surga. Adik mau memberikan ini atau tidak? Mau atau tidak? Yang pengen memberikan angkat tangan. Alhamdulillah, turunkan tangannya. Saat ini di wisuda Al-Quran ini, mari dek, ini bukan akhir kalian membaca Al-Quran. Ini awal kalian menikmati membaca Al-Quran. Kalaulah di rumah kalian tidak ada bacaan Al-Quran, hari ini hari yang tepat kalian memulai nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumah kalian dek dengan Al-Quran. Hati kalian sudah bersinar. Maka saat ini, setelah ini, sinarilah rumah kalian dengan Al-Quran. Mau atau tidak? Mau, harus mau. Karena generasi Al-Quran Allah pilih menjadi generasi terbaik. Rasulullah pernah bersabda, khairukum, sebaik-baik manusia bukan orang yang paling kaya. Yang paling kaya di dunia ini Firaun, Harun, Haman, Elon Musk zaman ini, si pemilik mobil Tesla. Dia kaya, tapi bagi Allah dia tidak terhormat. Khairukum bukan yang paling tinggi jabatannya, presiden, gubernur, bupati, menteri, bukan. Mereka memang diberi hormat, tapi dia yang bukan paling terhormat. Khairukum, sebaik-baik manusia, Rasulullah mengatakan, man ta'allamal Qur'an, yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Kak Tahsa itu pernah dapat undangan untuk menghadiri pelantikan Kapolres Kendal dulu, kira-kira setahun 2 tahun yang lalu. Itu ada Kapolres baru yang datang, adik-adik. Kapolres baru yang datang itu, satu gedung Polres Kendal, polisi, itu ada karpet merah, dek. Dan seluruh polisi itu berbaris di pinggir karpet merah. Manakala ketua polisi Kabupaten Kendal, ini Kabupaten Kendal, hadir di situ untuk menerima serah terima amanat, semuanya hormat, dek. Dia jalan dihormati oleh siapa? Polisi. Semuanya hormat. Lah saya juga ikut hormat karena saya tamu undangan di situ. Kita menghormati kepala polisi daerah Kabupaten Kendal. Ketika diberi hormat, pasti senang sekali. Saya merasa paling terhormat di tempat itu. Tapi dek, kalian memang tidak dikasih hormat kepada Pak Lurah kalian. Tetangga kalian pun tidak ada yang hormat sama kalian, apalagi Pak Camat atau Pak Bupati. Tapi ingat dek, nanti kelak di akhirat ada karpet merah permadani surga. Dan yang hormat kepada kalian bukan Tahsa Ainul Haq, ngapunten, bukan bapak butuh kemisi atau guru-guru SD. Yang menghormati kalian malaikatul muqarrabin. Semuanya memberikan hormat salam kepada kalian. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Hari di mana manusia diperlihatkan neraka,
adik-adik oleh Allah ditutupkan pandangan adik dari api neraka, dijaga. Karena apa? Adik lewat jalan tol, jalannya ahli surga lewat penghafal Al-Quran. Maka adik, kenikmatan menjadi penghafal Al-Quran jangan sampai berhenti di tanggal 9 bulan 3 2024. Setelah ini lanjut hafalannya, tambah hafalannya, sampai satu Al-Quran itu adik hafal, satu Al-Quran itu pegang dek. Jaminan adik dalam hari kiamat kelak, yakti yaumal kiamati apa? Syafi'an li ashabih, menjadi syafaat adik kelak di hari kiamat. Maka Bapak Ibu, suatu kebanggaan Bapak Ibu melihat ananda bisa menjadi ahli Al-Quran, bukan mendapatkan beasiswa, penghargaan, atau mendapatkan zam-zam dari saya. Itu sepele Bapak Ibu, niku sepele. Penghargaan itu lama-lama akan hilang, kalungnya adik itu lama-lama juga akan kusut. Zam-zam sekali minum habis, tapi ada yang tidak pernah habis Bapak Ibu, waladun solihun yada'ulah, anak soleh solehah panjenengan yang ketika ruku sujud pasti menyebut nama panjenengan, tatkala panjenengan masih hidup atau tatkala panjenengan sudah tidak ada. Anak-anak panjenengan itulah yang selalu mengirimkan doa nanti kelak ketika panjenengan sudah di liang lahat. Dan ini investasi terbaik, ngalahin investasi tanah, ngalahin investasi emas. Investasi terbaik adalah menjadikan anak-anak ananda, putra putri Bapak Ibu menjadi salah satu dari generasi Al-Quran. Maka Bapak Ibu, tahun ini tahun terakhir ananda di SD Muhammadiyah, pilih sekolah yang mana sekolahnya kelak jenjang pendidikannya tidak melupakan Al-Quran, tetap dalam koridor Al-Quran. Mas Taksa, nanti anak saya kerja apa? Persetan dengan kerja apa? Mau kerja apapun dia jangan sampai tidak baca Al-Quran. Mau jadi apapun saya ridho, asal kamu nak tetap sholat dan membaca Al-Quran. Karena yang menjadikan kita Bapak Ibu kulo panjenengan masuk surga bukan pekerjaan apa yang kita dapatkan, tapi sholat dan Al-Quran kita. Janganlah kita membebani anak dengan beban harus menjadi ABC, tapi kita bebani anak untuk menjadi Allah Rabbi Muhammad Rasuli, Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pondasi kula panjenengan dalam mendidik anak. Karena pendidikan anak itu merupakan pendidikan yang wajib harus diterima Bapak Ibu. Ngapunten, banyak sekali zaman ini orang tua yang tidak tahu cara mendidik anak. Anak dipaksa sesuai keinginan orang tua, anak dipaksa untuk ikut orang tua. Bayangkan Bapak Ibu, anak seusia harus duduk rapi, tidak ngobrol, itu mustahil. Mustahil. Tapi di tempat ini putra putri panjenengan khusyuk diam mengikuti acara ini. Mohon Bapak Ibu ridhoi putra putri panjenengan. Jangan sampai satu hari tidak ada pelukan, jangan sampai satu hari tidak ada ungkapan sayang, jangan sampai satu hari tidak ada tatap muka. Anak-anak Bapak Ibu perlu kasih sayang panjenengan. Saya Bu, sampai saat ini saya selalu menanyakan ke orang tua saya setiap saya ketemu dengan orang tua saya, terkhusus ibu saya,
saya manggilnya dengan Uma. Mungkin adik-adik manggil ada yang ibu, mae, bunda, mama, terserah. Kalau saya manggilnya Uma. Saya setiap hari pasti menanyakan ketika ketemu sama ibu saya, Ma, sudah ridho atau belum punya anak seperti saya? Adik-adik, tanyakan itu kepada orang tua kalian. Bapak, ibu, ridho atau tidak punya anak seperti saya? Dan bapak ibu pun harus sama. Setiap tidur, tolonglah doakan anak panjenengan, usap keningnya, cium dan bilang, Bapak ridho punya anak seperti kamu. Walaupun anak panjenengan masih kecil, tidak bisa diajak bicara. Walaupun anak panjenengan sudah besar, bilang ke anak itu, karena itu menjadi doa. Bapak ibu, Bapak ridho punya anak seperti Anda. Inilah generasi keluarga yang robbani, keluarga yang menjadikan Allah patokannya, keluarga yang mana kita belajar dari siapa Bapak Ibu? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim rela meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tandus, sampai beliau meninggalkan, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku rela meninggalkan anakku, aku lilo anak istriku tak tinggalke ning tempat ora ana kehidupan, ning tempat ora ana tumbuhan, ora ana angkringan, padang tandus, seluruh pandangannya cuman satu warna. Warna nopo? The color of watu, abu-abu. Tapi Ibrahim ridho. Karena apa? Saya seperti ini karena Allah yang memerintahkan. Hajar pun ridho Bapak Ibu, ditinggal oleh Ibrahim karena itu perintah Allah. Hajar pun tidak menangis, justru dia tersenyum senang. Karena apa? Ibrahim manusia meninggalkanku, tapi yang di sini yang bersamaku Allah, zat yang tidak pernah tidur lagi, tidak pernah lupa. Sehingga orang tua bapak ibu Ibrahim Hajar ini luar biasa keimanannya. Dengan keimanan luar biasa itu dididiklah Ismail dan menjadikan Ismail anak yang soleh. Sehingga manakala Ibrahim datang menemui Ismail, Bapak Ibu sudah dengar cerita ini? Pertama kali Ibrahim nengok Ismail, diberi oleh-oleh. Oleh-olehnya nopo? Bukan baju, bukan penghargaan. Anak soleh, wani ditinggal bapak sampai umur 14 tahun, bukan. Bukan dikasih uang, tapi Ibrahim datang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya dari Tuhannya. Oleh-olehnya nopo? Ya bunayya, ini arafil manam. Anakku, saya diminta Allah untuk datang ke sini bawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu anni adzbahuka, aku bapakmu disuruh untuk menyembelihmu. Sejak kecil ditinggal, sudah besar disembelih. Kalau orang biasa mengatakan, bapak macam apa ini? Tapi Ismail menjawab dengan jawaban tauhid Bapak Ibu. Jawaban yang Allah abadikan supaya menjadi pembelajaran. Ini loh cara ngajar anak, didik anak supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya abatif alma tu'mar, hei ayahandaku, lakukan sekarang. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Siro dulu meninggalkan aku karena Allah, karena Siro diperintahkan Allah untuk milih, mau milih keluarga atau Allah, Siro pilih Allah. Ibu dulu rela ditinggalkan oleh Ibrahim karena ibu memilih Allah daripada Ibrahim. Sekarang Allah datang mengujiku, mau milih mana, cinta dunia atau cinta Allah? Ya ayahandaku, saksikanlah, aku lebih memilih cinta Allah. Maka ayo sekarang pateni aku. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai bentuk role model,
model terbaik pendidikan orang tua bapak ibu yang soleh soleha, dan putranya Ismail menjadi putra yang soleh. Bapak ibu, mari kita sama-sama berdoa, semoga ananda-ananda yang hadir di tempat ini, juga ananda-ananda yang lainnya yang mungkin tidak hadir di tempat ini, Allah kehendaki menjadi putra-putri yang soleh soleha. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang baik, dan perbaikilah kami sebagai orang tua. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang soleh soleha, dan perbaikilah ketaatan kami sebagai orang tua. Ya Allah, Engkau titipkan kami seorang anak. Anak itu tidaklah menjadikan kami beban, namun anak itu menjadikan kami bertambah takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk mendidik anak-anak kami dalam jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, hamba mendengar seruanmu, hamba pernah bermohon kepadamu untuk Engkau karuniakan kepada hamba seorang anak cucu yang soleh dan soleha. Ya Allah, hari ini Engkau kehendaki mereka soleh dan soleha ya. Ya Allah, kami mendengar seruanmu untuk mendidik anak kami. Kami didik anak kami dengan maksud untuk menjadi hamba yang bertakwa kepadamu. Ya Allah, kami mendengar seruan kamu untuk menjadikan diri kami soleh dan soleha sebagai figur seorang orang tua. Maka saksikanlah di hari ini ya Allah, di gedung tunasmu ini ya Allah, saksikanlah Engkau kehendaki kami berhasil menjadi orang tua yang soleh soleha. Ya Allah, Engkau kehendaki di hari ini Engkau kumpulkan kami dalam kumpulan yang penuh dengan keberkahan. Maka ya Allah, kehendakilah kami, Engkau kumpulkan kami kelak di akhirat dengan perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, perkumpulan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami ahli Quran di dunia, sehingga di akhirat kelak kami menyandang status ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma hablana minas salihin. Allahumma a'inna ala rizkika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, bentangkanlah jalan ketakwaanmu, permudahlah kami dalam menjalani jalan takwamu. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, mimman yaqulu, yang menyebut namamu ya Allah, ruku dan sujud kepadamu ya Allah, wa yattabi'u sunnatan nabiyyika Rasulullah, dan mengikuti sunnah nabimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, cucu-cucu dan keturunan kami termasuk dari hamba-hambamu yang mendengar seruanmu ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rahman ya Rahim, tiada welas asih yang kami minta ya Allah, melainkan welas asih yang Engkau berikan kepada kami. Tiada permintaan yang kami minta kepadamu ya Allah, melainkan permintaan itu ampunan darimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleha. Dengan anak kami yang soleh dan soleha itu ya Allah, dengan rahmatmu Engkau menghendaki kami, Engkau ampuni ya Allah, sehingga kami bisa berkumpul dengan anak-anak kami,
cucu-cucu kami, keturunan kami, keluarga besar SD Muhammadiyah Sukorejo, di tempat dimana yang telah Engkau janjikan untuk hamba-hamba yang istiqomah kepadamu ya Allah, surga Firdaus bersama Nabi-Mu ya Allah. Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzah amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kaulo tutup, karena tadi MC pernah berpantun, saya juga ada pantun untuk keluarga besar SD Muhammadiyah. Pergi ke Mekah untuk ibadah, Cakep. jangan lupa ke Madinah untuk ziarah. Cakep. Ya Allah, kami keluarga besar SD Muhammadiyah, Cakep. izinkanlah kami istiqomah ahli Quran sampai husnul khatimah. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samina